bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah di sebuah desa bernama Mu'tah yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan. 3.000 tentara Muslim menghadapi 100.000 tentara Romawi dan 100.000 Nasrani Arab. Tentunya dengan kekuatan yang tidak seimbang, pasukan Romawi begitu mudahnya mematahkan semangat pasukan Muslim. Dalam kalkulasi militer, tidak ada yang bisa menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran total. Sekitar 2 tahun sebelum perang di Mu'tah, tercapai kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah yang kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadi kesepakatan damai dengan Quraisy Mekah, Nabi Muhammad SAW memulai misinya menyebarkan agama Islam di luar Jazirah Arab. Syam yang saat itu merupakan jajahan Romawi Timur atau dikenal dengan Bizantium menjadi salah satu tujuan penyebaran agama Islam selanjutnya. Nabi Muhammad mengutus Al-Haris bin Umair Al-Asdi untuk menyampaikan surat kepada gubernur Syam yang isinya ajakan memeluk agama Islam. Akan tetapi gubernur Syam menolak ajakan Nabi Muhammad karena menganggap bangsa Arab tidak sebanding dengan kerajaan Romawi Timur. Tidak hanya penolakan gubernur, mereka melakukan tindakan yang melanggar kode etik diplomatik dengan membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Dalam menanggapi hal ini, pasukannya untuk melakukan aksi militer di Syam, Nabi Muhammad berpesan sebelum berangkat. Pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jika dia syahid, penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Jika dia syahid, penggantinya Abdullah bin Rawahah. Dan jika dia juga syahid, maka pasukan muslim harus menunjuk salah satu untuk menjadi pemimpin. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah, pasukan muslim bergerak meninggalkan Madinah menuju Syam hingga akhirnya sampai di tempat Ma'ad. Sambil menunggu informasi dari Qadar, pasukan muslim memutuskan untuk berkemah di daerah yang sudah masuk kekuasaan Syam. Sementara itu, 100.000 pasukan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius telah tiba di utara daerah Ma'an dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan pasukan Muslim. Informasi kedatangan Heraklius bersama 100.000 pasukannya telah didengar oleh para pemimpin pasukan Muslim selama 2 hari. Mereka berkemah di Ma'ad dan menyusun strategi musuh dengan kekuatan berlipat-lipat. Musuh yang mereka hadapi semakin bertambah ketika Sandi mengatakan bahwa bukan hanya pasukan Romawi yang datang. Ratusan ribu pasukan datang dari kalangan orang Arab yang berpihak pada Romawi seperti kabilah Lahah, Judzam, Al-Yaqi, Bahrah, dan Bali. Sa'ad bin Harithah kini menyadari betapa besar pasukan yang menunggu mereka, hingga ribuan pasukan yang harus mereka hadapi. 200.000 pasukan bukan perkara yang sangat mudah. Seorang perwira menyarankan untuk mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad, meminta pasukan tambahan atau memberikan perintah mundur. Untuk menarik dalam situasi genting, Abdullah bin Rawahah muncul yang berhasil memotivasi pasukan muslim untuk tidak takut dalam menghadapi musuh yang berkali-kali lipat. Abdullah bin Rawahah menunjukkan bahwa mereka berperang bukan karena jumlah pasukan atau kekuatan, akan tetapi mereka berjuang untuk agama ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan umat Islam. Motivasi Abdullah bin Rawahah berhasil meningkatkan moral pasukan muslimin yang siap menghadapi musuh. 2 pasukan yang siap berperang saling mendekat di tempat yang disebut Mu'tah. Mu'tah ini akan menyaksikan peristiwa yang didokumentasikan sebagai peristiwa bagian dari awal penyebaran agama Islam di Jazirah Arab. Pasukan muslim dibagi menjadi 2 sayap, Utbah bin Khutabah di bagian sayap kanan dan Ubayyah bin Malik di sayap kiri. Zaid bin Harithah sebagai panglima perang memerintahkan pasukan muslimin untuk bergerak maju di sayap kanan. Pertempuran itu sangat sengit dan terjadi duel kuda antara Utbah bin Khutabah melawan Malik bin Zafilah, panglima pasukan Romawi. Namun, pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar semakin menekan pasukan muslim. Situasi semakin kritis dengan meninggalnya Zaid bin Harithah. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib yang juga kalah dalam jumlah yang sangat banyak. Semakin membuat pasukan muslim mulai terpojok, dan dalam situasi kritis ini Ja'far bin Abi Thalib juga mati syahid. Kepemimpinan pasukan muslim selanjutnya diteruskan oleh Abdullah bin Rawahah. Pasukan muslim sekali lagi harus kalah panglima perang. Seiring gugurnya Abdullah bin Rawahah, para perwira harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk menentukan panglima baru. Keputusan mereka jatuh ke Khalid bin Walid.
Malam itu, ketika kedua pasukan kembali ke kemah, mereka melakukan strategi dengan mengubah posisi pasukan di sayap kiri, bergerak ke kanan, dan sebaliknya. Untuk pagi harinya, ketika perang dimulai pecah, pasukan Romawi bingung dengan perubahan besar pasukan Muslim. Mereka menganggap bala bantuan dari Madinah telah tiba. Moral pasukan Romawi menurun karena perwira mereka salah mengenali lawan di depannya. Khalid bin Walid memerintahkan pasukan berkudanya untuk bergerak sambil menaburkan debu pasir, sehingga memberi kesan pasukan Romawi yang masuk dalam jumlah yang sangat besar. Pasukan Muslim mampu mendorong pasukan Romawi benar-benar jatuh dan mereka bergerak mundur. Akan tetapi, pasukan Muslim tidak mengejar pasukan Romawi yang mundur. Khalid bin Walid berpikir bahwa jika dia terus mengejar pasukan Romawi, ada kemungkinan bahwa para perwira Romawi pada akhirnya akan menyadari strategi yang digunakan oleh pasukan Muslim dan dapat menyerang balik dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Karena itu, Khalid bin Walid memutuskan untuk mundur. Ketika pasukan mereka mundur dan mereka kembali ke Madinah, Heraklius menjadi marah dan khawatir melihat pasukannya yang mundur. Pasukan Muslim berhasil memberikan pelajaran yang berarti tentang keberanian dan kecerdikan strategi perang kepada Imperium Kerajaan Romawi yang agung.